Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama. Tribuners, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut menanggapi soal ramainya kritik yang ditujukan kepada Polri melalui media sosial belakangan ini. Ia menyinggung munculnya fenomena no viral no justice lewat tagar viral for justice dan percuma lapor polisi. Ada pula tagar lainnya, yaitu 1 hari 1 oknum yang muncul menyusul peristiwa kekerasan yang dilakukan aparat terhadap peserta unjuk rasa. Menurut Listio, rentetan kritik publik ini perlu menjadi bahan evaluasi. Munculnya tagar viral for justice misalnya menandakan adanya pandangan masyarakat bahwa suatu laporan tindak pidana harus viral terlebih dahulu untuk dapat diproses. Masyarakat beranggapan jika tindak pidana tidak diviralkan, maka hukum tidak akan berjalan. Menanggapi fenomena ini, Listio meminta jajarannya melakukan pembenahan. Ia mengatakan penilaian ini harus diterima sebagai bagian dari kritik dan evaluasi bagi jajaran kepolisian. Evaluasi dapat dilakukan secara manajerial atau terhadap perilaku individu masing-masing aparat. Saat ini Polri sudah memiliki program pengaduan masyarakat atau biasa dikenal dengan DUMAS. Di sisi lain, Listio mengaku bahwa dirinya kerap mendapat aduan dari masyarakat lewat media sosial. Laporan yang diterima terkait pengaduan di level Polsek, Polres, hingga Polda. Bahkan dirinya menyebut dalam sehari bisa menerima 4 hingga 5 laporan melalui akun Kapolri. Merespons aduan itu, Listio langsung meneruskan aduan-aduan di media sosial itu ke tingkat Polsek, Polres, dan Polda masing-masing daerah. Meski begitu, ia mempertanyakan mengapa hal ini masih bisa terjadi. Sebab seharusnya laporan-laporan itu cukup ditangani di Polsek atau Polda setempat. Listio berpandangan kemungkinan hal ini terjadi akibat adanya sumbatan komunikasi. Ia pun meminta sistem pengaduan dan pelaporan masyarakat di setiap kantor polisi harus bisa terlayani dengan baik. Viral no justice. Jadi kalau tidak diviralkan maka hukum tidak berjalan. Mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa. Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Bahkan yang terakhir muncul fenomena tagar viral for justice. Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral. Karena kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Di satu sisi tentunya kita harus menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik ini sebagai bagian dari evaluasi, bagian dari kritik terhadap kita, dan tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk kemudian melakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun fenomena-fenomena ini tentunya menjadi bagian dari tugas rekan-rekan untuk mengevaluasi di sisi mana yang masih kurang terkait dengan perjalanan organisasi kita, baik secara manajemen atau secara perilaku individu, sehingga kemudian ini harus kita. Misteri hilangnya 2 korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kini akhirnya terungkap. Pasangan muda-mudi yang sempat dikabarkan hilang itu ditemukan tewas di aliran Sungai Serayu di Jawa Tengah. Jasad korban Handi Hari Saputra 18 tahun dan Salsabila 14 tahun ditemukan pada Sabtu 11 Desember 2021. Keduanya ditemukan di lokasi yang berbeda oleh warga setempat.
Satreskrim Polresta Banyumas menerima laporan bahwa ada sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di Sungai Serayu di Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo. Pada hari yang sama, Satreskrim Polresta Cilacap juga menerima laporan penemuan mayat perempuan di muara Sungai Serayu di Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Setelah dilakukan autopsi, keduanya dimakamkan di wilayah penemuan masing-masing. Identitas keduanya mulai terkuak setelah adanya koordinasi antara Polrestabes Bandung, Polresta Banyumas, dan Polres Cilacap pada Jumat 17 Desember. Penyidik Polrestabes Bandung menyatakan bahwa kedua korban identik dengan korban kecelakaan di Nagrek. Hal ini dikuatkan setelah polisi menunjukkan pakaian dan aksesoris yang terakhir dikenakan korban kepada keluarga yang kemudian membenarkannya. Polisi kemudian membongkar makam keduanya untuk dibawa ke kampung halamannya atas permintaan keluarga pada Sabtu 18 Desember. Kini jenazah Handi sudah dimakamkan di pemakaman umum Desa Cijolang, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut pada Minggu dini hari. Sementara jenazah Salsabila juga dimakamkan pada Minggu dini hari di kampung halamannya di Nagrek, Bandung. Untuk diketahui, kecelakaan yang menimpa keduanya terjadi pada Rabu 8 Desember lalu. Seusai kejadian, Hendy dan Salsabila hilang secara misterius. Diduga kuat kedua korban dibawa oleh pelaku penabrakan. Menanggapi hal itu, pihak Polresta Bandung langsung memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Diketahui mobil yang menabrak Handi dan Salsabila memakai plat nomor B asal Jakarta. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penabrakan tersebut. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menemui Satpam Bank di sela kunjungannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan itu, Fadil mengaku ingin belajar dari Satpam Bank bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik. Untuk diketahui, kedatangan Fadil di SPKT Polda Metro Jaya bertujuan untuk mengecek secara langsung proses pelayanan kepada masyarakat. Momen tersebut diunggah di akun Instagram @Kapolda Metro Jaya pada Kamis 16 Desember lalu. Dalam video itu, tampak Kapolda Metro Jaya yang berpakaian dinas lengkap berjalan dan menemui seorang satpam yang tengah bertugas di Bank DKI Polda Metro Jaya. Saat itu, satpam tersebut meminta foto bersama Fadil, namun justru ia mendapat jawaban lain. Fadil mengatakan ia menghampiri sang satpam justru ingin belajar bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik. Dirinya menegaskan tidak masalah belajar dari seorang satpam. Semua orang bisa belajar dari siapa saja. Lalu satpam menjawab bahwa dirinya juga menjalani pendidikan. Sang satpam pun mendapatkan pembelajaran dan pendidikan dari bank tempat dirinya bekerja. Mendengar jawaban itu, Fadil pun mengaku kaget dengan ketegasan satpam. Setelah beberapa saat berbincang, pertemuan itu diakhiri dengan foto bersama antara Kapolda Metro Jaya dengan sang satpam. Banyak yang menilai aksi Kapolda Metro Jaya itu sebagai bentuk sindiran terhadap bawahannya yang beberapa waktu lalu tidak melayani masyarakat dengan baik. Sebut saja oknum polisi yang menolak laporan warga terkait dugaan perampokan. Hal tersebut kian menambah deretan oknum anggota Polri yang melakukan penyimpangan. Terlepas dari kasus tersebut, Fadil justru banyak mendapat dukungan dari warganet terkait aksinya itu. Mereka menilai Fadil adalah sosok yang mau memberikan contoh baik terhadap anggota-anggotanya. Saya mau, gampang kok Bang. Saya mau belajar gimana caranya supaya bisa melayani dengan baik itu. Gimana? Siap. Bisa rapi begini rambutnya. Siap, gitu. Ini mengkilat. Siap. Saya nggak apa-apa, belajar sama satpam nggak apa-apa. Siap, setelah pendidikan, Tendol. Terus belajar apa kalau ada tamu datang siapa yang ngajarin? Siap, dari Bank DKI Pusat. Bang DKI ya?
Siap, Jenderal. Selamat pagi Bapak, selamat Siap. pagi Siap. Ibu. Siap. Jaga kaki dulu, takut sama saya. Dinasnya di Polda Metro aja atau keliling-keliling? Siap, kebetulan untuk rotasi kali ini kita dipercayakan di Polda DKI Sumsat Polda. Siap. Siap. Mau foto ya, foto. Siap. Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan penambahan kasus baru COVID-19 varian Omikron sebanyak 2 kasus. Hingga Minggu 19 Desember 2021, total ada 3 kasus konfirmasi varian Omikron di Indonesia. 2 kasus ini ditemukan pada pasien yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri. Informasi tersebut disampaikan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi pada Sabtu 18 Desember. Nadia mengatakan 2 pasien terbaru tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari kasus probable Omikron yang baru pulang dari luar negeri. 2 pasien terkonfirmasi terbaru ialah IKJW 42 tahun yang melakukan perjalanan dari Amerika Selatan, serta M 50 tahun yang baru pulang dari Inggris. Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Mereka harus menjalani karantina wajib selama 10 hari. Dengan bertambahnya 2 kasus baru itu, kini total pasien yang terpapar varian Omikron di Indonesia ada 3 orang. Diberitakan sebelumnya, pasien pertama Omikron terkonfirmasi pada Kamis lalu berinisial N, seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet. Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan khusus SGTF yang dilakukan Badan Litbang Kesehatan pada 14 dan 15 Desember lalu. Terkait dengan temuan ini, Nadia mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu. Terlebih mengingat laju penyebaran Omikron terbukti sangat cepat. Meski begitu, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang namun juga meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah memprediksi arus balik WNI dari luar negeri atau yang akan bepergian ke luar negeri dalam seminggu ke depan ini akan mencapai puncaknya di minggu pertama dan kedua Januari, seiring dengan berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 12 perwira tinggi kepolisian dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari 12 nama tersebut terdapat Komjen Pol Firly Bahuri yang saat ini tengah bertugas sebagai Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Informasi itu dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Sabtu 18 Desember. Menurut Dedi, alasan mutasi oleh Kapolri karena sejumlah alasan, seperti pensiun, tour of duty and area, hingga penyegaran. Firly Bahuri yang sebelumnya menjabat sebagai analis kebijakan utama Badan Pemeliharaan Keamanan atau Baharkam Polri, kini dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri. Ketua KPK itu dimutasi dalam rangka memasuki masa pensiun. Diketahui pada 8 Desember 2021, Firly sudah berusia 58 tahun. Meski begitu, Firly tetap menjabat sebagai Ketua KPK hingga masa jabatannya habis pada 2023 mendatang. Selain Firly, ada juga Komjen Pol Sutanto yang mendapat penugasan di Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sutanto dimutasi sebagai Pati Baintelkam Polri dalam rangka pensiun. Lalu ada Irjen Pol Komaruzaman yang mendapat penugasan di Dewan Ketahanan Nasional atau Watanas yang dimutasi sebagai Pati Sops Polri.
Kemudian Brigjen Pol Jacobs Alexander Timisela yang dimutasi ke Pati Bareskrim Polri. Sebelumnya Jacobs mendapat penugasan di Kementerian ESDM. Selain itu juga ada sejumlah Kapolda seperti Kapolda Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Provinsi Bengkulu. Belakangan ini beredar sebuah tangkapan layar yang menarasikan Menteri Agama Yahud Holil Qomas pemegang pipi perempuan yang disebut bukan muhrimnya. Narasi itu dikuatkan dengan video yang memperlihatkan Yahud mengelus pipi perempuan dalam sebuah acara. Dalam video yang beredar, Menteri Yahud Holil dihampiri seorang perempuan berkerudung yang sedang bernyanyi. Lalu dirinya menjulurkan tangan dan mengelus pipi perempuan tersebut. Muncul narasi Menteri Agama mengelus pipi perempuan bukan muhrim atau bukan istrinya. Padahal wanita dalam video itu adalah istri menak Yahud sendiri, yaitu Eni Yahud. Pasca viralnya video tersebut, Tantri dari Band Kotak pun ikut bersuara terkait isu viral foto Menteri Agama Yahud Holil Qomas mengelus pipi perempuan. Sebab dirinya merasa sangat bertanggung jawab terhadap foto tersebut. Hal ini karena foto itu diambil dari video yang diunggah olehnya di akun Instagramnya. Tantri menegaskan screenshot foto viral yang menarasikan menak Yahud mengelus pipi bukan muhrimnya adalah fitnah atau hoax. Tantri kemudian menjelaskan tidak sedang membela menak ataupun golongan tertentu. Namun ia merasa berhak meluruskan lantaran Tantri adalah orang yang mengunggah video aslinya di media sosial. Adapun momen video asli istri menak dan Tantri Kotak penyanyi itu dibagikan di akun Instagram Tantri pada 15 Desember lalu. Momen romantis pejabat negara dengan sang istri ini membuat vokalis Band Kotak sampai iri. Tantri bahkan menuliskan caption menarik dalam postingan Instagramnya pada Rabu 15 Desember 2021. Ia menyebut Gus Yahud dan sang istri merupakan contoh pasangan yang selalu mesra hingga menua bersama. Polda Metro Jaya rencananya akan memfasilitasi pelaku balap liar di DKI Jakarta pada Januari 2022. Rencana tersebut diwujudkan dalam bentuk ajang balap motor resmi khusus untuk para pembalap liar di jalanan ibu kota. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo pada Sabtu 18 Desember. Sambodo menegaskan bahwa pihaknya serius akan memfasilitasi pembalap jalanan itu melalui ajang balapan motor resmi. Rencananya ajang balap resmi itu akan digelar pada Januari 2022 mendatang. Adapun peserta kompetisi itu nantinya merupakan pelaku balap liar jalanan yang sering diburu polisi. Menurut Sambodo, sejumlah lokasi penyelenggaraan balapan pun sudah dipetakan, mulai dari kawasan Kemayoran, Ancol, hingga BSD Tangerang. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan forum group discussion dengan berbagai pihak, termasuk para pelaku balap liar untuk membahas agenda itu pada Rabu 22 Desember pekan depan. Terkait jenis balapan yang akan digelar, ia mengatakan akan dimusyawarahkan terlebih dahulu di forum tersebut, seperti penyelenggaraan drag race atau road race.
Sambodo menerangkan bahwa ajang drag race membutuhkan lintasan lurus sepanjang 600 meter. Lintasan itu terbagi menjadi 400 meter untuk balapan dan 200 meter untuk jarak pengereman. Kemudian bisa saja ditambah 50 meter untuk persiapan lomba dan sebagainya. Sebelumnya, rencana gelaran balap resmi bagi pelaku balap liar tersebut pertama kali dilontarkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Melalui unggahan di akun Instagram @Kapolda Metro Jaya, Fadil mengatakan polisi berencana mengundang para pelaku balap liar motor untuk berdiskusi. Ia memastikan ajakan itu bukanlah jebakan, melainkan murni untuk memfasilitasi anak muda yang kerap balapan liar di jalanan ibu kota. Teman-teman yang kemarin sudah penasaran untuk melaksanakan FGD sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolda kemarin, hari Rabu kita akan melaksanakan diskusi santai bersama para mekanik, para joki, komunitas sepeda motor, komunitas balap, termasuk juga TPM, IMI dan sebagainya, untuk kita berbincang-bincang terkait dengan bagaimana kemudian kita akan melaksanakan balapan, apakah road race, drag race, ataupun apapun. So, teman-teman saya akan menghubungi kalian, silakan berpartisipasi. Tetapi, karena saat ini masih dalam suasana pandemi, jadi undangannya terbatas ya. Nanti beberapa komunitas pasti akan kita undang dan akan dihubungi oleh tim saya. Terima kasih. Saya bersama rekan-rekan di Polda Metro Jaya ingin mengundang yang passionnya balapan atau suka nonton balap. Dari joki, mekanik, atau yang punya bengkel. Seorang wanita bernama Mutia di Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas melaporkan oknum Polsek Patumba ke Propam Polda Sumatera Utara. Pasalnya oknum polisi itu melakukan pungutan liar dengan meminta uang 31 juta rupiah agar sang suami dibebaskan. Sebelumnya suami Mutia dituduh sebagai penadah motor curian. Insiden itu bermula dari suami Mutia bernama Ardi, 46 tahun, yang bekerja sebagai sopir mendadak didatangi puluhan personel dan ditanyai soal kasus pencurian motor. Ia menceritakan seminggu sebelumnya memang baru saja membeli sebuah sepeda motor lengkap dengan STNK-nya. Rencananya motor tersebut akan digunakan oleh Mutia, namun akhirnya diberikan kepada saudaranya yang berada di Rantau Parapat. Mutia mengaku tak tahu jika yang dibelinya adalah motor curian. Meski begitu, oknum polisi tersebut tetap menangkap sang suami tanpa surat penangkapan dan penahanan. 3 hari setelahnya, Mutia diminta untuk datang menjenguk sang suami. Saat tiba di Polsek Patumbak, ia melihat suaminya dalam kondisi lebam-lebam di bagian wajah, pipi, serta mata. Sang suami mengaku dipukuli saat berada di dalam tahanan hingga mengalami sesak napas. Setelahnya, Mutia meminta agar suaminya diberi keringanan dan dimintai uang 20 juta rupiah. Lantaran merasa keberatan, Mutia menawarnya menjadi 10 juta rupiah, tetapi oknum polisi tersebut tidak setuju. Mutia mengaku selama suaminya berada di tahanan, ia sudah memberikan uang 2,5 juta rupiah kepada kepala kamar agar diberikan fasilitas yang nyaman. Kemudian pada 26 Oktober 2021, ia mendatangi Polsek Patumbak untuk berdamai dengan korban. Saat itu ia memberikan uang 15 juta rupiah dan berharap perkara suaminya dicabut. Ardi kemudian bebas dengan surat penangguhan penahanan dengan jaminan 2 berkas BPKB. Meski begitu, Ardi masih harus wajib lapor. Kemudian pada 13 Desember 2021, Ardi datang ke Polsek Patumbak untuk mengambil 2 berkas BPKB. Tetapi ia malah dibawa ke kejaksaan karena menurut oknum polisi ada hal penting yang hendak dibicarakan. Oknum polisi tersebut mengatakan jaksa meminta uang 30 juta rupiah agar berkas P21 tidak naik. Saat itu Ardi mengatakan tidak memiliki uang dengan jumlah tersebut. Oknum polisi itu kemudian menyebut jika tak membayarnya, maka Ardi akan ditahan lagi. Ternyata hal itu benar terjadi. Suaminya kembali ditahan lantaran Mutia tak bisa memberikan uang yang diminta. Dalam perjalanan pulang, Mutia ditelepon petugas kejaksaan. Petugas tersebut meminta uang 2,5 juta rupiah untuk membeli kamar. Namun saat itu Mutia sadar sudah berkali-kali ditipu.
Ia kemudian langsung mendatangi Propam pada 14 Desember 2021. Saat ini kasusnya sedang diperiksa oleh Propam Polrestabes Medan dan juga Sumatera Utara. Ia berharap oknum tersebut dapat ditindak tegas. Kejadian bahwasanya saya tidak terima suami saya sudah bebas ditahan lagi di kejaksaan dengan alasan untuk mengambil BPKB ke Polsek Patumba. Saya merasa dirugikan. Kenapa saya merasa dirugikan? Karena saya sudah berdamai dengan korban, bahkan sudah saya serahkan uang ke Polsek Patumba sebanyak 16 juta. Bahkan orang kejaksaan pun juga yang menyuruh berbahasa jupernya bahwasannya jaksa minta uang 30 juta. Jadi saya nggak terima, itu saya melaporkannya ke Propam. Alhamdulillah ditanggapi dengan Propam. Maka saat ini kasusnya lagi bergulir. Saya minta keadilan, kembalikan suami saya. Saya menuntut hak-hak saya, hak suami saya. Saya nggak terima. Di mana letak keadilan? Saya mau diadili. Agar apa? Suami saya pulang ke rumah, kumpul bersama kami. Oke. Bu, sebelumnya itu kasus viral di media sosial sebuah video yang menampilkan seorang pria menodongkan pistol saat pentas kesenian jaranan. Saat diperiksa polisi, pria tersebut mengaku hanya ingin berlatih menembak. Diketahui pula pistol yang ditodongkan pria itu berjenis airsoft gun. Pelaku yang berinisial R, 35 tahun itu merupakan warga Desa Temusari, Kecamatan Tegal Limo, Banyuwangi. R ditangkap oleh Satreskrim Polresta Banyuwangi pasca kejadian penodongan pistol tersebut. Ia mengaku membeli pistol tersebut secara online dengan harga 2,9 juta rupiah pada tahun 2015. Saat baru dibeli, R menuturkan pistol itu berfungsi dengan baik. Namun saat ditodongkan dalam pentas jaranan, pistol itu dalam keadaan rusak dan tidak bisa melontarkan peluru. R mengaku sengaja membawanya pistol tersebut untuk berlatih menembak di Desa Kumendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Namun video yang viral itu menunjukkan dia berada di keramaian acara jaranan di Kecamatan Celuring sambil membawa senjata tersebut pada Kamis 16 Desember. Ia mengaku menodongkan pistol untuk membela diri karena anaknya ditendang. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Banyuwangi AKP Iwan Hari Purwanto mengatakan pihaknya telah memastikan pistol yang digunakan R berjenis airsoft gun. Pistol jenis airsoft gun merupakan senapan angin yang menggunakan peluru dari plastik yang lebih ringan. Iwan mengungkapkan R yang tak punya pekerjaan itu memiliki kartu anggota Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia atau Perbakin. Namun hal itu perlu dikonfirmasi para pengurus Perbakin. Seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Indonesia bernama Yuli kini mendadak viral di media sosial. Yuli disorot media bersamaan dengan kabar duka datangnya dari aktor Taiwan Chen Sung-yong. Pasalnya Yuli mendapat warisan dari Chen hingga miliaran rupiah. Diketahui Chen Sung-yong meninggal dunia pada Jumat 17 Desember dalam usia 80 tahun. Nama Yuli turut menjadi pemberitaan lantaran dikenal publik sebagai perawat dan pengasuh Chen Sung-yong semasa hidupnya. Video serta cerita kebersamaan Yuli yang telaten merawat dan mendampingi Chen Sung-yong pun diulas kembali. Chen Sung-yong selama ini telah berjuang dari penyakit komplikasi yang dideritanya sejak tahun 2006. Dalam melewati masa sakit itu, ia dirawat oleh TKW yang berasal dari Indonesia bernama Yuli. Atas kebaikan Yuli, sebelum meninggal, Chen sempat memberikan hadiah perhiasan emas senilai 600 juta rupiah. Sebelum meninggal, Chen Sung-yong juga menyinggung warisan yang akan diberikan kepada Yuli. Nantinya Yuli akan menerima warisan sebesar 1 miliar rupiah. Saat itu, Chen ingin Yuli menggunakan warisan tersebut untuk membeli tanah serta memulai bisnis di Indonesia.
Sebagai informasi, Chen adalah aktor legendaris Taiwan yang lahir pada 1 Juli 1941. Ia memulai karirnya di dunia peran pada tahun 1970. Chen memainkan berbagai drama dan film populer selama beberapa dekade, termasuk peran utamanya dengan Jet Li dalam film Hong Kong Fong Sai-yuk. Dirinya memenangkan penghargaan untuk drama sejarah Taiwan berjudul A City of Sadness yang disutradari oleh Hou Xiaoxian pada 1989. Kemudian Chen memutuskan pensiun dari dunia hiburan di tahun 2000 silam karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Aktor ini menderita penyakit stroke pada tahun 2006, sakit emah pada tahun 2009, dan endema paru-paru pada tahun 2016. Lebih lanjut, Chen memilih untuk tidak menikah dan tak mempunyai anak. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.